Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di KPN. Lagi semangat-semangatnya kita ya. Kalau mau viral harus semangat. Ya betul. Benar. Nih tiba-tiba dia ngasih ide pembicaraan kita kayaknya pas banget ya. Di awal banget langsung. Di awal banget langsung ya. Gak ada basa-basinya nih. Udah brief tadi pada. Gue gak di brief malah. Oh itu maksudnya sekarang. Iya. Tapi nggak apa-apa. Sekalian aja kita bahas masalah sekarang zaman viral sih menurut gue. Maksud gue istilah zaman dulu tuh ada gak sih viral dari lu dari dulu deh sebelum kita bahas lebih intens. Kalau dulu ya, Bung. Bung Wens. Secara umur lu lebih tua 10 tahun nih. Ya. Iya. Jadi tuh dulu bilangnya lebih, ini anak kelakuannya happening banget sih. Wis. Jadi lebih ke happeningnya gitu. Walaupun emang kita viralnya nggak di sosmed apa segala macam. Mungkin ada. Karena dulu nggak ada sosmed juga. Nggak ada sosmed juga. Iya. Itu mau gue jawab tuh tadi. Itu Apa jawaban gue. Tahan dulu lah. Iya. Nanti gue gak ada omongan. Itu yang mau gue kasih tahu. Iwa. Bung Iwa, ayo silakan Bung Iwa. Iya. Dulu tuh kita lebih bilangnya lebih happening. Dan happeningnya tuh lebih nggak lewat sosmed. Mungkin nggak lewat TV. Tapi lewat komunitas. Mouth lewat to mouth ya. Door to door. Gila loh. Itu di sana tempat nongkrongnya happening Oh banget. iya, lebih kayak gitu. Benar. Jadi emang akhirnya dari mulut ke mulut bisa jadi viral. jadi viral. Mungkin istilah bukan viral ya. Iya, Jadi dulu happening. happening. Lebih ke happening kayak gitu. Makanya ketika viral sekarang itu kayak emang apa ya? Ya sama aja sebenarnya. Sama aja ya? Sama aja. Gua nggak tahu ya. Mungkin kita bakal ngebahas motivasinya kenapa apa akhirnya orang berusaha buat social climbing atau panjat sosial buat bisa viral apa segala macam ya whatever itu adalah motivasinya. Tapi yang jelas kalau dulu emang yang dibilang viral atau emang happening sesuatu emang jadi yang hits banget sempat hits banget gitu kan. Itu emang sesuatu yang emang dari mulut ke mulut teman-teman gaul. Iya benar. Dan kita lebih percaya sama omongan dari komunitas kita. Oh, dari misalnya Bung Ens bilang, Kang Eos kesini aja Kang Eos. Seru Wah nih ini tempatnya tempatnya nih. seru banget. Atau Kang Eos, ini anaknya gokil banget nih. Gitu loh. Wah gue percaya. Dan gue akhirnya cari tahu Chris dan confirm gokil nih orang nih. Gitu. Kalau zaman dulu kayak gitu kayaknya ya. Memang Zaman dulu kapan nih? Kalau sampai zaman Majapahit gue nggak tahu. Gimana cara Gajah Mada bikin viral Sumpah Palapa gue nggak tahu kan. iya kan, benar juga ya. Mungkin kalau zaman dulu udah ada Twitter sih lebih gampang kali ya. Gampang Sumpah banget. Palapa orang tahu tuh gampang gitu. Lebih jelas. Dulu kebayang nggak loh gimana Gajah Mada sosialisasiin Sumpah Palapanya. Gue nggak akan makan buah maja sampai gue bisa nyatuin Nusantara. Misalnya kayak gitu kan. Gimana coba cara sosialisasiin orang dulu tuh? Koran belum ada. Ya, yang namanya emang bukti kerajaan aja dari prasasti batu. Twitter nggak ada. Twitter nggak ada. Iya benar. Friendster nggak ada, Pet nggak ada, belum ada sama sekali. Tapi kalau zaman dulu kan, bukan zaman dulu ya, yang tadi Kang Iwa bilang, maksudnya era-era waktu itu kan, maksudnya emang suatu tempat yang dibilang happening, ternyata emang bener-bener happening kan, rata-rata kayak gitu. Kalau di sini kan kadang sesuatu yang bukan Di viral ini maksudnya. Viral ini yang nggak sebenarnya biasa banget, tapi bisa jadi happening banget. Nah, Karena dorongan dari sosial media. oke. Gitu. Kalau di sekarang ya gitu. Kalau dulu kan emang kita bener-bener harus ke tempatnya langsung, datang ikutan dengan komunitasnya, baru ini bener-bener emang oke nih. Kalau Atau doing something, misalnya doing ada something, band keren melakukan banget sesuatu, gitu kan. iya, Wah, dari mulut ke mulut band ini wah emang keren nih gitu. nggak bisa ngelihat Terbukti. cuman dari sosial media doang gitu. Karena sekarang dengan mempermudah dengan ada sosial media, jadi kayak sesuatunya yang viral itu kadang menurut gua ini emang karena dibikin sama orang gitu loh. Bukan emang real, Di-create artinya. akhirnya. Oke, gitu. enggak, yang jadi pertanyaan gue gini. Ini sebenarnya juga jadi keresahan gue personal ya. Maksud gue gini. Gue sama sekali tidak ada masalah dengan orang-orang yang viral, terkenal sekarang. Karena menurut gue zaman sekarang gampang banget orang dikenal, gampang banget orang jadi terkenal, bikin sesuatu yang bener-bener anti mainstream, misalkan kayak makan jembut, Ya. ya kan? Iya. Jadi omongan, Jadi omongan. viral segala Padahal macam. teman gue dulu banyak yang emang makan tai malah gitu kan. Iya, tantangan makan tai. Iya. Adu berani-beranian gitu kan. Minum bensin ada tuh. Iya. Gue paling berani nih dikorek pantatnya di keme gitu. Dan kesian banget gak ada sosial media. Wak. Iya. Akhirnya Cuman kita doang yang tahu dia makan tai. ngendep aja gitu kan. Ngendep
aja. Dan dia juga nyesel. Yang tahu cuma 2 orang ini gitu. Kenapa dulu coba gitu kan. Iya benar. Tapi sekarang begitu mudahnya gimana? Gimana Man, tadi? Bener begitu mudahnya orang akhirnya jadi terkenal, being famous dengan atau tanpa prestasi. Gue tidak menyalahkan, mungkin zamannya sekarang memang sudah emang seperti begitu. ini. Iya benar. Zamannya udah seperti ini gitu. Tapi yang kalau gue boleh menjadi keresahan gue pribadi adalah kadang-kadang sekarang semua patokannya hanya mengejar viral, mengejar viral tanpa memikirkan esensi sebenarnya ini apa yang dia buat itu bagus atau tidak bagus. Sekarang bagus nggak bagus viral, bagus nggak bagus jadi omongan orang. Kadang-kadang orang berpikir gini, nggak apa-apa udah, apa misalkan lu nggak apa-apa udah lu ngelakuin hal yang nggak bagus pun, Yang tolol pun terserah deh. tolol pun terserah, akhirnya nanti akan jadi omongan orang, akhirnya lu jadi terkenal, ntar begitu pas ternyata Kalau nggak bagus tinggal di take down. ya. Kalau misalnya ternyata viral, dia terus dengan Memaintain itu Nah itu kalau itu bagus, gue itu setuju bagus. dengan itu, Oke sih Bung menurut- Ens. Tapi kalau misalkan ada juga orang yang ibaratnya ya udah, yang penting gue ngelakuin sesuatu, tiba-tiba jadi viral, terus akhirnya ya sudah gitu. Orang netizen akan mencap dia positif negatif, misalkan banyakan negatifnya segala macam ya. Kadang-kadang juga orang itu jadi nggak peduli juga, ya udah nggak apa-apa, yang penting gue terkenal, yang penting gue viral, yang penting gue dikenal sama banyak orang, lapisan masyarakat. Karena kadang-kadang ya itu mengurangi esensi karyanya dalam tanda Karyanya. kutip. Tapi yang kocak nih Bung Ens. Kadang-kadang ketika emang orang udah viral tuh dia selalu attitude-nya diposting whatever ya dari media apa aja, apapun segala macam. Tapi ketika orang ada ngejudge, you can judge me man. Lah, lo sendiri minta dijudge kan? Tapi lo Dengan pengen membuat dijudge kayak seperti itu. lo pengen dijudge jadi viral. Tapi ketika ada orang yang ngejudge-nya negatif, lo tiba-tiba you can't judge me. Gimana lo udah menaruh attitude, naruh karakter, naruh skena lo di situ, tapi lo nggak mau dijudge. Kita aja bikin lagu, akhirnya ada yang ngejudge lagu kita, ada yang menilai lagu kita, gitu loh. Gue suka kocak itu. Lo nggak mau dijudge sih? Pengennya positif. Lo terus udah naruh karya segala macam kayak gini ya? Ya itu kan bentuk karyanya sekarang seperti itu. Whatever lah, kalau orang bilang ini stupid segala macam, whatever. Tapi ini mungkin karya. Di zaman sekarang suaranya seperti itu. Tapi ya udahlah, orang ngejudge lo ya, itu karya lo. Lo jangan bilang, you can judge me man, only God can judge me. Loh, lo udah naruh karya di situ kok, gimana sih? Padahal kadang Come on, man. kadang viral itu juga kadang bukan sesuatu hal yang positif bakalan jadi viral, malah yang negatif itu yang jadi viral. Nah, Jadi itu kalau dia. lo pengen selalu ngerasa positif buat jadi viral, nggak akan selalu kayak gitu juga. Bahkan emang mungkin yang Ya, kayak positif nggak tadi. populer Bung Ens. Iya, ada nih satu nih ya, Bung Wens, Bung Iwa. Gue ngeliat ya, lo pernah lihat gak sih yang orang cuman anak kecil nih main drum, cuman pakai pensil. Dan itu ditonton berjuta-juta gitu. Gue yang bertahun-tahun gak ada yang nonton. Itu maksud gue. Iya kan? Itu yang jadi. Tapi menurut gue itu bagus sih. Maksudnya itu Inspirasi kreativitas ya. dia, kreativitas Ya, dia ya. untuk bikin sesuatu yang kayak gitu dan ternyata jadi viral, jadi maksudnya itu sesuatu hal yang baru gitu. Tapi kalau misalkan esensinya seperti itu sih, gue masih melihat sebuah hal yang Positif, anak ya. kecil, Ah, positif ah, gitu. ah, ah. Main drum, mungkin dia nggak punya drum, akhirnya dia mainnya pakai Main itu. dan mainnya bagus. Mainnya bagus ya, dilihat sama banyak orang gitu. Tapi kan ada juga kadang-kadang misalkan yang viral-viral gitu, misalkan dia cuma Makan doang. sombong misalkan, terus dia sombong, marah-marah. Makan mie ditaruh sendal. Mie-nya nggak dimakan, sendal yang dimakan. Iya. Maksud Sombong, gua, misalkan sombong, misalkan gitu, sombong buat memamerkan kekayaan misalkan gitu. Pada akhirnya terus orang-orang ya lucunya buat gua gini. Kadang-kadang yang lucunya buat gua adalah ketika netizen komplain, wah orang kayak gini jadi terkenal. Padahal yang bikin terkenal mereka juga. Iya, dia juga. Salah sendiri lu nonton. Makin banyak lu nonton, Lo komen lagi. komen lagi. Iya. Kayak memberi ruang orang itu untuk ya udah berkembang. Iya. Makanya salah satu sikap gue sekarang ketika emang ada hal yang emang nggak terlalu gue suka, gue nggak ada komen. Iya. Gue nggak ada komen dan ya udah biarin aja. Iya, anggap angin lalu sebenarnya sih. Anggap angin lalu. Tapi Iya. tapi sekarang emang begitu mudahnya orang memberi komentar. Netizen emang senangnya kan berkomen. Nah itu akhirnya justru hal yang dia benci pun akan menjadi besar. Iya. Iya. Gitu loh. Padahal sebenarnya mungkin netizen benci tapi jadi besar tanpa sadar mereka membesarkan itu sendiri dengan kebencian mereka. Dan kadang mereka akhirnya mengikuti orang itu karena kebenciannya dia. Jadi gue Iya. pengen tahu selanjutnya apa nih yang dia Apa yang lakuin. dia benci? Dia apa nih yang gue akan benci? benci. Jadi gini loh. Gimana? Gue soalnya pengen gue Waktu-waktu. gue mending gini aja kalau gitu gue jatuh mulu soalnya. Gini aja deh. Oke. Gini, mungkin
ya gue gitu Bung Ens gitu. Kita orang yang emang rasa malunya dikit. Ya. Ya kalau buat ngelakuin di inner circle Iya. gitu ya. Kalau kita nongkrong segala Iya. macam ya lo segala macam kita Ya cuek udah lah. lah ya. Nah, udah. Tapi ketika emang kita ke public area, Ya. somehow ada godaan seperti itu. Jujur. Jujur ada godaan seperti itu. Tapi ada juga akhirnya yang dari self sensor yang ngerasa kalau gue pengen esensi, itu kan esensi tuh. Iya. Wah esensi, wah gue dapet esensi nih gokil nih gila nih. Tapi gue, kalau gue pengen sensasi, gitu ya. Wah gila segala macam, gue harus ada esensi. Apa message yang kita deliver? Karena gimana juga nih, dulu orang-orang ya kayak kita ya yang alhamdulillah mempunyai pintu ke publik gitu ya, yang mempunyai akses untuk kalau buat gue nih, gue ada misi ya udah, yuk kita pinter bareng-bareng, kita sama-sama belajar gitu, kita pinter bareng yuk belajar bareng gitu ya, bukan akhirnya yuk kita bego bareng-bareng gitu loh. Jadi tiba-tiba kalau emang lagi gue post gak ya? Oh jangan deh, karena Kita ada kayak selain gitunya. ada sensasi, gue pengen ada esensi juga yang nyampe ke mereka. Tapi gue nggak nyalahin juga nih, ketika memang ada pattern seperti itu, hal seperti itu laku. Itu laku kenapa? Karena ada pasar, ada pasarnya. Nah kita kalau gue akhirnya mikirnya daripada gue marah-marah ke hal yang kayak gitu, mendingan kita create pasar baru yang emang nggak seperti itu. Kalau gue gitu ya, oke, banyak kok hal positif yang kita bisa viralkan, tinggal gimana caranya. Tapi itu berpengaruh dengan era nggak sih, Wak? Era dengan sosial media yang sekarang. Kalau kita dulu dengan keadaan yang kayak gini kita agak berpikir untuk mengeluarkan sesuatu yang menjadikan viral. Kita pengennya kan yang ya oke lah bagus gitu. Yang paling nggak mendidik juga, Self-censor ya. educated juga. Cuman kalau yang kayak sekarang ini kan lebih karena dengan gampangnya sosial media dan lain-lain, mereka kayak lebih sembarangan aja untuk bikin sesuatu yang bisa menjadikan viral gitu. Ya, bener, Iya nggak sih? bener. Kalau Misalnya kita gini, agak lebih mikir gitu. Agak Nah, lebih. Karena gini, lo ingat film-film kungfu zaman dulu nggak? Ketika memang orang pengen mendapatkan ilmu dari satu guru. Wah, teacher please, take me as your student teacher please gitu kan. Sampai di depan gubuk gurunya tuh dia sampai salju dia masih teacher dia. Besoknya keluar gitu kan cuma ngelihat yang ditutup lagi pintunya. Sampai akhirnya diterima masuk ke dalam rumah gurunya. Itu pun nggak langsung diajarin jurus. Disuruh nyapu, disuruh masak segala macam. Sampai Ternyata itu jurus ya, sebagian dari jurus. sampai akhirnya gini, ketika ada masanya ketika orang menerima ilmu ketika jiwanya udah cukup. Nah, sosial media, Twitter, IG atau apapun itu adalah bagian dari ilmu. Kita menerima informasi ketika jiwa kita belum cukup. Sama aja kita ngasih anak kecil pisau. Jadi sembarangan dimainin. Jadi sembarangan dimaininnya. Kalau menurut gue seperti itu. Apapun juga, gue lebih percaya proses. Ketika kita pengen menerima satu knowledge, kita harus melalui proses dulu. Gak apa-apa, ada orang pinter yang lebih dulu segala macam banyak dari dulu. Banyak orang yang di SD lebih pinter, pengetahuan SMP udah tahu, tapi dia ngikutin proses SD gitu loh. Karena emang pengetahuan gak sekedar pengetahuan, tapi pengetahuan juga itu merangkum semua dari kesiapan mentalnya. Ketika kita mau menerapkan Bukan cuma sekedar pinter ya. Kebayangkan kalau di film-film kungfu dulu juga orang yang akhirnya ngedapetin ilmu cepet akhirnya jadi penjahat men. Iya, benar. Iya kan? Jadi penjahat. Tapi Nanti orang dia yang punya murid Isikam- satu. jadinya punya murid Isikam satu Isigo juga kan. Iya Isikam benar-benar. Isigo. Nanti dia punya murid satu lagi yang bisa ngalahin penjahat itu. Iya. Akhirnya gitu. Enggak selesai-selesai. Sudah selesai. Iya, kalau gue ya concern gue sih sebenarnya itu. Gue tidak menyalahkan zamannya seperti ini gitu. Mungkin gue masih termasuk orang yang kolot yang berpikiran bahwa ketika lu gue akan merasa punya kebanggaan tersendiri ketika gue viral misalkan, ketika gue dikenal orang, diketahui orang karena prestasi gue, prestasi yang benar-benar prestasi. Simpelnya yang tadi lu bilang tadi, Bung Ens, anak kecil main begitu doang, ibaratnya pensil. gila yang nonton banyak banget. Nonton banyak banget. Giliran lu yang udah latihan dari kapan tahu. Iya, gitu-gitu aja gitu. Nah, maksud gue concern gue sih seperti itu gitu. Maksud gue bukan mencoba merubah dunia, bukan gitu, tapi awareness aja. awareness-nya akan lebih baik mungkin ya ketika lu meng-create sesuatu dan segala macem, point of view lu nggak mengejar ke situ tuh, dan tiba-tiba akhirnya jadi viral, orang melihat itu sebagai sebuah prestasi gitu. Bukan gue bikin ini biar viral. Bahkan sampai lu di media sosial banyak orang-orang yang misalkan bikin sesuatu hashtagnya viral, hashtagnya viral. Karena berarti secara tidak langsung poin dia untuk sebagai target ke situ gitu. Untuk bikin viral. Betul, ketika lu viral, simpelnya sekarang ya di Indonesia, kita ngomongin Indonesia aja, lu viral, mau in good way or bad way,
lu akan diundang ke TV. Iya. Ketika lu diundang ke TV, udah lu makin dikenal sama banyak orang, terlepas akhirnya banyak juga orang yang bilang don't make stupid people, People famous famous. dan segala macam. At the end nih memang ruang kita memberikan tempat buat orang-orang yang katanya seperti itu gitu ya. Kita juga nggak bisa menyalahkan mereka juga karena diberi ruang. Tapi Kayak ada ini juga loh, Bung Iwa sore ini, Bung Wens. Maksudnya Gue maafin. Pas lebaran. jangan gitu, jadi lupa nih gue. Oke. Cheers dulu, cheers. Lo ngomong dulu deh, Wak. Iya, tadi gue udah di depan mulut tiba-tiba lo ngomong kayak gitu. Disuruh maafin gue pas lebaran, kan masih lama. Aduh. Ya balik ke gue deh. Artinya Nah, kalau gue inget gue kasih tau ya. ya Hidup ini kita gak enak dari samping gue kelihatan terus. apalagi Ngikutin gue. aja lo. Lo pengen viral apa? Bajunya begitu ngikutin gue. Nah ada yang kayak gitu kan, Nah, ngikutin siapa biar viral. Nah maksud gue viral it's okay buat gue deh ya. Ini kan opini gue ya. Maaf kalau gue salah. Gue tidak menyalahkan juga dengan orang-orang yang membentuk diri mereka, membranding diri mereka. Yang tadi lu bilang Bung Ens, kadang-kadang kalau dulu ketika lu menjadi terkenal, mouth to mouth informasi yang didapat misalkan, oh si Iwa nyanyinya keren, oh si Eno punya tempat keren. Itu mouth to mouth. Dan datang kita ngebuktiin sendiri, oh bener. Dan terbukti. Dan terbukti gitu. Nah kalau sekarang kan bener nggak bener aja, yang penting viral aja dulu. Karena kadang-kadang juga ada yang, ini yang baru mungkin minggu lalu terjadi. Ada kasus salah satu brand di Indonesia yang ada customernya. Berarti ibu kota tuh ya? Ya. Daerah kasus ibu kota. Bukan dong, DKI itu. Nah brand, nah di produknya dia di review. Ya kan, produknya dia di review sama customernya. Beli, bukan endorsement. Terus tiba-tiba kayak dikirimin surat keberatan by email sama si brand ini bahwa lu apa namanya? Lo bukan gue endorse. Bukan, maksudnya lu melakukan kesalahan dengan membuat review itu. How come? Nah itu dia akhirnya, tapi sekarang kan kondisinya jadi rame pada minggu yang lalu tuh jadi rame karena banyak orang yang berpikir bahwa lah kenapa kok disalahkan orang itu gitu, karena mungkin buat brand ini lu yang setahu yang gue denger ya, koreksi kalau gue salah, jadi salah satu pertimbangannya adalah di upload di YouTube. Nah kualitas gambarnya katanya jelek, jadi si warna bajunya misalkan nih kita ngomong warna bajunya harusnya warna ini karena jadinya, kameranya jelek jadi turun, dia turun. jadi beda warna, jadi buat brand itu jadi merusak. Takutnya menurunkan Ya, kualitas kayak gitu. tapi akhirnya Tapi jadi viral. jadi viral, jadi rame. Bagus kan untuk brand itu sebenarnya. Nah ini dia Iya. yang gue pengen bahas. Karena setelah kasus itu akhirnya banyak produk-produk lain yang memanfaatkan momentum ini. Dan mereka kayak membuat surat terbuka di media sosial bahwa silakan lo review barang-barang gue. Jadinya di setting. Jadi Untuk yang by setup nggak ya. tahu juga ya, kita nggak tahu ya. ini yang gue bilang, pasti banyak orang yang bilang ini mah udah settingan. Karena Settingan, jadinya kayak gitu ya. akhirnya kalau dulu kan makanya gue bilang by prestasi, kalau sekarang kita jadi ragu nih, ini beneran apa enggak? Iya. Beneran apa enggak ini emang dua orang ini kasus misalkan gitu, si brand ini sama si personal ini kasus, beneran atau enggak? Tapi pada akhirnya momentum itu dimanfaatkan sama brand yang lain, mereka membuat surat terbuka di media sosial dan memberikan seakan-akan arahan bahwa silakan review produk kita dengan media apapun, dengan alat apapun, dimanapun dan segala macam, platform apapun silakan. Kita malah berterima kasih. Asalkan menjadi viral. I don't know. Artinya kan sebenarnya gara-gara satu hal yang ini. Sebenarnya itu suatu kesalahan. Sebenarnya ya mungkin Buat buat jadi suatu kesuksesan. Bless in disguise. Jadi Iya, ada satu kesalahan digoreng akhirnya jadi orang jadi memperhatikan. nah Nggak masuk make sense kadang-kadang. ya itu Nggak masuk make sense. anjing. Nggak masuk make sense. Tapi kayak gini, yang mengerikan adalah oke lah, ketika misalnya lo gitu ya, Bung Yens atau Bung Wens gitu ya, kita bikin sesuatu buat viral. Ya. Oke, mungkin gue nggak cocok sama selera itu, tapi masih is okay buat gue. Ya. Gue yang mengerikan adalah ketika sebuah media yang mencoba pattern seperti itu, pola-pola seperti itu, mungkin dengan cara clickbait
Ya. Judul-judul oke. yang ditwisting. Iya, Kalau kalau sekedar sorry ya, mungkin gua bukan orang jurnalistik tapi gua mempelajari clickbait, gue seneng gitu baca iya clickbait. tahu Oke lah, paling enggak mesti ada benang merahnya ke konten. Tapi ada beberapa yang emang nggak ada benang merahnya ke konten. Yang memang bener-bener emang antara judul dengan konten tuh beda. Iya. Itu Banyak banget. itu banyak banget. Nah, mengerikan banget yang namanya media kan adalah salah satu ADART-nya adalah mencerdaskan bangsa. Nah, ADART-nya loh. ah, ADART lo bikin media adalah salah satunya poinnya adalah mencerdaskan bangsa. yes. Ketika emang media udah ikut dalam game seperti ini, apalagi udah meninggalkan kecerdikan tentang gimana caranya clickbait untuk supaya masuk ke benang merahnya, gue sangat appreciate dengan seperti itu. Tapi kadang-kadang buat gue adalah jadi sampah ketika emang ada hubungannya antara judul dengan konten. Konten. Nah, buat gue itu lo ADART-nya sendiri nggak lo penuhin buat mencerdaskan bangsa. Itu loh. Lo ada ADART-nya gue ketika lo mendirikan media salah satu poin yang paling penting adalah ikut mencerdaskan bangsa. Gitu loh. Tapi ada terjadi simplifikasi dalam prakteknya untuk mendeliver suatu kasus. Ya supaya mungkin orang lihat, supaya orang baca, supaya orang ya kalau menurut gue secara opini orang bodoh gitu ya. At the end semua ujung-ujungnya kan bisnis menurut gue. Oke, yang namanya semua juga ujung-ujungnya bisnis. Ngerampok pun ujung-ujungnya bisnis. Iya, ngerampok apa nyopet semua ujung-ujungnya bisnis. Iya, benar. Bisnis seperti apa yang mau kita jalanin? Ya. Masalahnya kan kalau udah ada di ADART, itu adalah sesuatu emang bagian dari syar'i yang mesti dijalanin syaratnya gitu loh. Salah satu poin-poin persyaratan untuk makanya gue lebih oke lah buat hal yang emang sifatnya menghibur. Walaupun kadang-kadang ya nggak selera gue gitu ya, bukan selera tapi ya udahlah. Gue kadang-kadang ya ikut ketawa juga. Tapi ya udahlah gitu. Tapi gue yang mengerikan adalah ketika orang mencari informasi, lo aus, Bung Ens. Lo aus itu gue pengen minum, lo malah dikasih racun kan bahaya. Ternyata hoax gitu. Iya, iya. Itu apa jadi buat gue lebih yang ayolah nggak apa-apa lah pattern ini dijalankan nggak ya udah emang udah zamannya seperti yang Bung Wens bilang. Tapi ada beberapa lembaga yang memang mesti lebih smart Ya. menjalankan game ini. Nggak apa-apa, clickbait itu nggak apa-apa selama emang masih ada benang merahnya. Itu malah jadi seru buat gue jadi wah anjing keren nih orang nih. Lo bisa bikin satu judul yang emang kayak nge-twist tapi sebenarnya masuk. Tetap ada. Tetap Iya, ada. tetap Itu keren ada. banget dan Iya. gue sangat appreciate. Gue angkat tangan. Wah keren ini. Berarti kan orang itu memikirkan. Bukan simplifikasi, Iya, menggampangkan gitu yang udahlah gue kasih ini aja biar rame. Iya. Padahal isinya nggak ada sama sekali Nggak ada sama hubungannya sekali. sama judul. That's bullshit. Iya. Tapi yang terjadi seperti itu, banyak yang terjadi seperti itu. Artinya, tapi orang Indonesia kan memang senang dibohongin pada akhirnya. Gak usah. Pacar-pacar kita yang seneng dibohongin dulu ya kan. Kita ngomongin di YouTube aja media sosial misalkan gitu judulnya apa gitu kan begitu anjrit kita nonton nggak ada sama sekali hubungannya tapi ya udah kita tahu kita pernah ketipu dengan itu tapi ketika kita mendapat hal yang sama Kita tonton terus. tetap klik juga akhirnya tetap nonton juga gitu. Iya, iya, iya. Gue sih gak ada masalah dengan masalah lu jadi viral di zaman sekarang. Concern gue sekali lagi adalah bagaimana lu memanfaatkan keviralan lu udah terkenal nih, lu famous, ya udah lu masukin message lu gitu Iya, loh. itu Lu benar. jangan akhirnya terlena dengan viral lu gue terkenal, gue bebas melakukan apapun dan ketika akhirnya orang komplain, lu jangan kayak gitu dan segala loh, kenapa? Take it or leave it. This is me. Starstruck. Iya kan? Iya, iya, This is me lah. Maksud gue, lu udah masuk ke ranah publik. Iya. Artinya ada hal-hal yang lu harus bertanggungjawabkan. Betul. Mau attitude lu, terutama attitude menurut Iya. gua. Karena beberapa kali gua Itu masuk jadi ke karisma juga loh, ke karismanya dia loh. Bener. Ibaratnya maksudnya kayak salah satu konten yang dibikin ternyata jadi viral, maksudnya lo udah konsisten di situ aja. Itu yang sebenarnya yang harus ditekanin tuh kayak gitu. Kadang kan kayak orang udah bagus di konten yang kayak gini, terus mereka berubah segala macam. Karismanya otomatis kayak berantakan kan. Jadi ini orang maunya apa sih? Mau kemana Gitu sih? loh. Iya. Mau kemana sih? Iya. Sebenarnya udah konsisten di situ aja. Apa aja dimakan? Iya benar. Kadang kalau yang kayak gitu itu bisa jadi dengan kayak konten ini bisa jadi legend loh menurut gua. Maksudnya ya udah emang udah lu di situ aja. Ya itu konsistensi kan. Konsistensi. Konsistensi butuh. Nah, Konsistensi dan digging emang apa dia ya itu tadi gue setuju yang sama Bung Wens bilang ketika emang ini udah viral lo mesti digging mesti menggali juga nih apa esensinya nih gitu loh jadi emang mesti ada sesuatu yang message yang disampaikan Jangan keluar benang merahnya yang tadi ya, iya. udah benang merahnya Jangan- semuanya Cuman kreatif, jangan di Kreatif. situ ya terus. itu jangan cuma begitu. Oke, gua Yang ini yang keren nih, yang Gua jadi iseng. viral. Nah. Ini terus Nah, itu juga tapi kan nggak- Indonesia gitu. Iya sih. Satu viral semua ngikutin. Ngikutin. Satu viral semua ngikutin gitu. Bukan bikin sesuatu yang baru jadinya. Bukan bikin sesuatu yang baru. Sesuatu Iya, yang baru ngerti. di zaman sekarang nggak ada.
Iya. Nggak Iya, ada benar. nggak ada yang kreativitas yang bener-bener baru katanya nggak ada. Murni nggak ada. Nggak ada. Ya tinggal Semua- gimana kita ngolah, Iya. remake Apa dan yang segala udah macam. ada, kita- Iya, diolah. Karena mereka tahu semua dari sosial media, Bung Iya, Wens, Bung Iwa. Kalau iya, kita dia. kan dulu nggak tahu dari mana. Kita mau bikin sesuatu yang barunya kita nggak bisa ngelihat. Nggak bisa. Udah kita bikin aja lah sesuatu Bikin. yang baru. Ah. Kalau sekarang kan, oh yang ini nih yang lagi ngetren kita bikin kayak gini yuk. Kalau kita dulu mau lihat di mana? Nah, iya. Nunggu sekilas musik. Ya, Ingat makanya- kalau sekilas musik? bener. Sebelum dunia dalam berita dulu. Tapi Bung Wens, kalau kita emang ngelihat ya, akhirnya kita gini loh. Mungkin gue sotoy nih ya, agak-agak sotoku nih ya, tapi segala sesuatu balik ke niat. Padahal lu emang toku ya. Kalau gue bang toku. Jadi emang gini, ada juga ya kita nggak menutup kemungkinan mungkin gue nggak tahu nih ya karena gue bukan pengamat, gue cuman emang penikmat. Cendekiawan lah ya. Mungkin ada mereka yang emang viral in disguise. Yang emang ya udah gue ngelakuin apa yang gue Iya. suka tiba-tiba viral. Tiba-tiba. Ya. Tapi ada juga yang memang Gue orang setuju dengan itu. yang emang orang yang niat gue harus viral. Iya. Nah, Itu sama, inget gak Bung Ens? Tapi itu jadi sukses tuh biasanya gitu tuh. Kayak kita dulu kita nongkrong, gue cuma pengen bermusik, ya udah Iya. bermusik aja. Iya. Tapi ada juga nggak menutup kemungkinan, ada juga beberapa yang emang nongkrong, gue pengen bermusik untuk ngetop. ya. Ya. Dulu pun udah ada Iya. motivasi seperti itu, Iya. nawaitu atau niat seperti itu Iya. udah ada dari Iya. dulu gitu. Gue bermusik gue pengen ngetop gitu loh. Iya. Yang sukses yang nggak pengen ngetop itu. Biasanya gitu. Iya biasanya gitu. Nah, karena emang kemudahan sosial media akhirnya yang emang niat ngetop pun bisa jadi ngetop. Ah. Gitu loh. Yang emang dia benar-benar gue pengen bikin viral dengan kebodohan, dengan emang mungkin bodoh amat gue pengen bikin viral yang kontroversi dengan hal-hal yang memang apa di luar etika atau adab dari sosial bangsa ini gitu ya. Bodoh amat semua segala macam yang penting gue jalanin dulu, yang penting gue ngetop gitu loh. Itu balik ke makanya balik ya adalah Niat kan niatnya sebenarnya. lagi. Iya. Ada mungkin yang niatnya emang gue pengen bikin satu hiburan, karya. Iya. Ada juga emang ya itu balik lagi dan itu emang sesuatu yang emang wilayah yang absurd yang emang bebas nilai ya. Kita nggak bisa judge segala macam ya. Tapi bakal bisa kita lihat dari karya-karya berikutnya. Iya sih. Dari Tapi sesuatu attitude-nya dia. sesuatu yang nggak diniatin itu bisa jadi viral itu loh. Itu dia. Iya. Itu yang canggih tuh orang-orang seperti Berarti itu. kayak zaman sekarang tuh campur tangan Tuhan tuh luar biasa loh. Iya dong. Iya. Campur tangan hoki nih. Iya. Maksudnya campur tangan kan dari sekian banyak orang apalagi media sosial kita ngomongin ada IG, ada TikTok, ada dan segala macem lah. Twitter lah Iya. gitu. Lu ngomongin secara verbal lu bisa famous di Twitter. Langsung nyampe ke publik. Iya, lu misalkan secara visual dan segala macam lu bisa di IG atau TikTok misalkan kayak gitu. Nah, cuma ya itu yang concern gue artinya ketika lu udah sampai ke titik viral Untuk dengan nextnya. tidak sengajanya misalkan gitu. Ah. Lu melakukan itu dengan hati aja tiba-tiba viral. Nah, lu harus manfaatin tuh viral lu. Nah, itu maksudnya itu. Gitu, jangan akhirnya udah oke, gua stuck viral di situ udah stuck aja. di situ. Sayang men. Ketika semua mata udah menatap lu. Saat kan? iya dong, Iya. ketika Tapi- orang udah melihat lu, saatnya lu untuk mengungkapkan apa message yang lu coba build. Tapi gitu. kan biasanya orang-orang yang seperti itu nih ya, Bung Iwa, Bung Wendy, nggak siap, ngerti nggak lo? Karena dia menurut dia, gue bikin kayak gini aja, viral syukur, enggak Iya. juga ya udah. Iya. Begitu viral dia nggak siap untuk berikutnya, iya kan? Gue ngapain lagi nih? Gua aja gak nyangka bakal viral. Gua aja gak nyangka bakal viral. Ada yang kayak gitu juga tuh, Bung Wes. Bener. Bener nggak sih? Proses is the Nah, key. ya itu kadang maksudnya kayak anak-anak sekarang susah yang nge-maintain kayak gitunya tuh. Iya. Ibaratnya kayak buat nextnya mereka untuk kayak gue bikin apa lagi ya, karena mereka nggak siap karena ternyata yang dia bikin ini ternyata viral. Akhirnya dia stuck di situ aja Dan udah. yang jelas emang yang gue setuju banget tanggung jawab sosial dia untuk membuat message untuk apa? Oke, ketika viral seseorang akan jadi tokoh instan. Ya. Banyak tokoh-tokoh instan di zaman sekarang. Nggak apa-apa. Emang udah zamannya seperti itu. Iya. Iya. Tapi yang diminta adalah the more power you have, the more responsibility you have to deliver. Lo superhero lo. Spider-Man tuh kayaknya. Yang artinya sedia bubur kacang hijau dan kacang hitam. Yang terpenting sih menurut gua adalah ketika lu viral, ketika lu terkenal, ketika lu dikenal sama banyak orang, nggak cuma lingkungan keluarga lu dan lingkungan teman-teman lu. Lu jangan lupakan attitude lu gitu loh. Karena maksud gua zaman sekarang tuh banyak banget ketika ngerasa bahwa oh gua udah terkenal sementara usia lu muda,
lu nggak menjaga attitude lu ngerasa bahwa oh gue udah dikenal men. Gue udah dikenal sama masyarakat, gue banyak orang yang tahu, banyak orang yang suka, banyak orang yang support gue dan segala macam. Terus lu bebas melakukan apapun, lu mengenyampingkan attitude lu dalam bersosialisasi dengan orang-orang yang lebih dulu. Yes. Ya terjun ke dunia entertain misalkan atau ke dunia apapun itu, maksud gue ya sayang, lu nggak akan Sayang long lasting di situ Iya. gitu loh. Lu harus jaga itu. Nomor satu sih itu. Nomor satu, Attitude karena kalau jangan sampai akhirnya ya anjrit. Ntar orang-orang lamanya berpikir bahwa ya anjrit lu anak baru kampret, lu baru kemarin sore. Lu ngapain? Tapi kan bisa aja orang itu membela diri lah. Kenapa? I'm famous now. Iya. Buktinya saldo gue lebih gede dari lu. Nah, Iya. itu dia. Nah itu dia maksud gue. Cuman kan ini ada tahapnya. Nah, itu dia. Iya, kalau nggak ada lu juga nggak ada. Dia itu dia. Kocak sih Gak ada maksud kita gue. nggak ada lu gitu. Iya sih. yang dijadiin indikator buat kesuksesan buat gue tuh absurd banget sekarang gitu loh. Sangat absurd. Ketika emang lo menjadikan saldo itu adalah oke, semua orang butuh saldo. Iya. Tapi itu bukan jadi indikator ketika lo, kenapa saldo lo beda sama gue gitu. Loh, enggak, bukan. Maksudnya seperti Masalah ini ya era lahir aja. era lahir doang gitu loh. Dan lahir di era ini aja. orang-orang dulu juga nggak pernah minta dihormatin sebagaimana misalnya gini. Gue selalu ketika emang ada orang yang lebih dulu dari gue gitu ya. I give them respect. Ya. Ya. Tanpa mereka minta. I give them respect karena gue ngerasa nggak mungkin ada gue kalau nggak ada perjuangan Yes, betul. senior gue dulu. Iya benar, pasti Sampai itu. sekarang itu adalah yang gue pegang sampai sekarang. Karena gimana juga gue nggak mungkin lahir tanpa leluhur Yes, gue. benar. Tanpa ada kakek gue, nyokap Iya. gue gitu loh. Otomatis lo pasti denger dari leluhur lo. Apapun itu ya. Iya. Yep. Maksudnya hasil-hasil dari musik, Yes. entah apapun gitu. Kayak itu pasti lo denger dari orang-orang sebelum lu. Sebelum lu Iya. gitu. Belajar lah Di sebenarnya. dunia Belajar. nggak ada yang simsalabim jadi, nggak ada. Iya, nggak ada. Even Thomas Alva Edison pun menciptakan listrik sebelumnya ada siapa yang dari Inggris tuh, yang dia nggak lulus SD tapi menciptakan listrik juga lah, pokoknya lah, gue lupa namanya. Haji Sorry. Jajang. Siapa lah gitu. Thomas Ramdan. Gigi dong. Cetang. Tapi maksud gue nggak ada sesuatu yang simsalabim yang terjadi di semesta. Iya. Benar-benar. Bahkan kehidupan pun tercipta dari Big Bang misalnya salah satu teorinya, ya kan? Yes. Ada ledakan bastas, akhirnya terjadi organisme segala macam yang akhirnya membentuk whatever. Kalau menurut sains, agama juga semua mengajarkan seperti itu. Ada runtutan kejadiannya gitu. Nggak ada yang simsalabim jadi plang, nggak ada. Oke. Jadi Jadi intinya sebenarnya karena ini udah azan. Ya udah, gue cuma mau ngomong gini doang sebenarnya. Kalau lu emang mengejar sebuah kata viral, jangan lupa lu untuk mempersiapkan kata juga yang bernama mental. KPR pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.